Oktober lalu, film garapan sutradara Banjong Pisantanakun tayang. Judulnya The Medium. Di Indonesia, penonton film ini mencapai sekitar 730.000 orang. Kalau ditambah jumlah penonton di situs-situs ilegal, sangat mungkin angkanya melebihi 1 juta penonton. Beberapa penonton Indonesia, dan aku kira cukup banyak, bilang film ini menarik karena latarnya yang terasa akrab dengan latar Indonesia. Di The Medium, kita melihat sawah, hutan, pohon pisang, dan seterusnya. Elemen-elemen inilah yang membuat kita teringat tempat-tempat atau khususnya desa-desa di Indonesia. Itulah katanya yang membuat film ini menarik. Tapi aku kira argumen itu kurang lengkap. Kita tentu bisa menonton pohon pisang tanpa repot-repot ke bioskop dan memilih film The Medium. Oh ya, sebelum kita lanjut, perlu aku ingatkan bahwa video ini bukanlah video review atas film The Medium, tapi kita akan menggunakan The Medium sebagai medium kita menuju topik percakapan pada video kali ini. Sebab kelakuan kelarisan The Medium kukira menunjukkan suatu gejala, yakni gejala kerinduan. Agar teman-teman yang belum menonton film The Medium nyambung, dan teman-teman yang sudah menonton film ini dari jauh hari bisa ingat kembali jalan ceritanya, aku akan mencoba menceritakan hal terpenting menurutku dalam film ini. Inilah yang jadi alasan menurutku mengapa film ini digemari banyak penonton Indonesia. เฮาก็สิเชื่อว่ามีผีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างก็บ่แม่นแค่วิญญาณคนตายอย่างเดียวเนาะในบ้านน้ำป่าน้ำเขาน้ำต้นไม้ตามไร่ตามนาจังซี่มีผีอยู่เบิดทุกอย่างเลย Latar film The Medium adalah Isan, sebuah kawasan di timur laut Thailand. Konon, Isan adalah sebuah wilayah yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik. Di Isan, masyarakat percaya bahwa roh berada di setiap hal, bukan hanya ada pada diri orang. Minggu 7 November lalu, harian Kompas nerbitin liputan-liputan yang menurutku menarik, yakni tentang hantu-hantu. Salah satu liputannya adalah mengenai Risa Parmendeli. Dia seorang akademisi yang konsisten meriset hantu-hantu. Ini artikelnya. Di artikel ini, Risa menyebut ada 4 kategori hantu. Dan jujur saja, kategori yang diajukan Risa membuat anggapanku pada hantu agak berubah. Jadi, 4 kategori hantu itu: 1. Hantu sebagai sisi refleksi negatif manusia, kayaknya seperti serakah, rakus, tamak, dengki, iri, dan seterusnya. Kedua, hantu-hantu lokal. Setiap masyarakat punya hantunya masing-masing. Misalnya Banaspati, Lea, Kuyang, dan lain sebagainya. Dalam kategori ini termasuk pula roh-roh yang diyakini oleh masyarakat Isan di film The Medium. Ketiga, hantu yang dideskripsikan oleh kitab suci, misalkan jin, setan, iblis. Dan yang keempat adalah hantu yang berasal dari gagasan kematian tidak sempurna. Manusia mati, kemudian jadi hantu. Hantu kategori keempat inilah yang sering diangkat dalam film-film, terutama film-film di Indonesia. Misalnya Si Manis Jembatan Ancol atau Si Momo dalam sinetron Jadi Pocong. Si Manis itu korban pembunuhan dan si Mumun itu korban tabrak lari. Kematian mereka adalah kematian yang tidak sempurna. Kematian yang tidak sempurna itu yang membuat mereka ingin menuntut balas dendam. Tapi alasan hantu-hantu dari kematian tidak sempurna ini gentayangan tidak cuma karena alasan-alasan tragis seperti pembunuhan atau tabrak lari. Kadang-kadang alasannya juga mungkin kita anggap sepele atau sebenarnya sangat terasa manusiawi. Seperti yang diceritakan Risa Saraswati, YouTuber horor yang terkenal itu, tentang teman-teman imajinernya, Peter CS. Peter dan kawan-kawannya ini meninggal pada masa Jepang masuk
ke Indonesia. Jadi sekitar 1942 sampai 1945. Ya saudaraku meninggal, tapi nggak pernah gitu aku ketemu sama sosoknya lagi tuh nggak pernah. Ini akhirnya mengerti, oh tidak ada hal yang dia khawatirkan. Dia berpulang dengan baik gitu. Ya. Tapi ketika 5 anak ini kenapa sih ada terus? Mereka selalu bicara bahwa kami menunggu mama papa gitu. Katanya gitu, selalu kayak gitu. Karena di historinya mereka tuh mereka meninggal karena Jepang pada saat itu. Ya. Dan mereka bilang walaupun kami mati bersama, tapi kami tidak pernah bertemu dengan orang tua kami, katanya gitu. Makanya sekarang sebenarnya saya kalau lihat hantu-hantu gentayangan atau dengar ada hantu gentayangan agak kasihan. Sebab sebenarnya mereka ini banyak masalah. Jadi mungkin kalau misalkan kita diganggu oleh mereka, kita bisa usir mereka dengan foto keluarga kita yang bahagia atau apalah semacam itu. Nah, alasan mengapa hantu dari kategori ini sering diangkat jadi cerita di film atau sinetron karena hantu dari kategori ini bisa dengan mudah membawa penonton masuk ke ceritanya. Kita gampang saja tahu siapa yang jadi musuh siapa melawan siapa, apa konfliknya, dan seterusnya. Hantu dari kategori ini, kategori kematian tidak sempurna, pulalah hantu yang menarik perhatian Aulia Adam dari Tirto Edi ketika membahas film The Medium. Pilihan ending kedua film ini juga punya semangat serupa. Di Candyman, pemenangnya adalah Daniel, dan semua luka generasi pria-pria kulit hitam yang jadi korban brutalitas polisi-polisi rasis. Atau di kasusnya The Medium, pemenangnya jelas hantu-hantu buruh yang gentayangan. Pesannya jelas, kematian bukan batasan buat dendam mereka pada keluarga penindas. Buruh yang matinya tidak sempurna karena tangan bengis leluhur Ming membalas dendam kepada keluarga Ming dengan cara merasuki tubuh Ming, tokoh yang keserupan dalam film ini. Padahal kita tahu yang merasuki tubuh Ming tidak hanya hantu-hantu buruh saja, tapi juga ada hantu-hantu hewan dan juga tetumbuhan. Walaupun memang dalam film ini hantu-hantu dari kematian tidak sempurnalah yang menggerakkan cerita, yang menggerakkan roh-roh hewan dan tumbuhan itu merasuki tubuh Ming. Seperti yang sudah disebut tadi, formula hantu dengan kematian tidak sempurna memang yang paling mudah dan paling gampang menarik perhatian penonton. Tapi sebenarnya formula kematian tidak sempurna ini bisa dibuat sedemikian rupa agar tidak jadi klise dan menjemukan. Misalkan dalam film A Ghost Story, di situ hantunya gentayangan penasaran pada apa yang disampaikan kekasihnya, sangat manusiawi sebenarnya. Dan BTW ini salah satu film favorit saya. Nah, kalau film dengan formula kematian tidak sempurna dapat ditonton tanpa kita memiliki pengetahuan khusus, kalau film yang mengangkat hantu dari kategori lokal, kurasa agak lain bebannya. Dan mungkin lebih berat, sebab harus ada bekal pengetahuan yang dimiliki oleh para penontonnya. Atau, dan ini lebih penting sebenarnya, para pembuat film itu harus melewati riset yang panjang mengenai hantu, ritual, pantangan, dan lain-lain, agar bisa dikemas dengan baik dan penonton bisa dengan mudah mencerna informasi-informasi itu. Di sini, aku kira format dokumenter yang digunakan film The Medium cukup cerdik, sebab membuat penonton dengan perlahan bisa dijejali informasi-informasi tanpa terasa dicekoki. Itu membuat penonton setahap demi setahap memahami realitas spiritual masyarakat Isan, dan membuat kita, khususnya penonton Indonesia, setahap demi setahap menuju ke sebuah ruang mungkin sudah lama tidak kita kunjungi, ruang diingatan kita mengenai hantu-hantu. Ada buku menarik judulnya 101 Hantu Nusantara, garapan Yudis Brocky dan Pak Mal. Buku ini bisa dibilang semacam ensiklopedi hantu-hantu Nusantara. Walaupun kayaknya mereka lebih banyak mencatat hantu-hantu yang beredar di sekitar Pulau Jawa. Beberapa hantu yang mereka catat antara lain ada Jurik dari Jawa Barat, Reng Tua Malam dari Madura, Suanggi dari Papua, Orang Bunian dari Minangkabau, dan masih banyak lagi. Selain keterangan wilayah tertentu dari hantu-hantu tertentu, ada juga hantu-hantu yang diberi keterangan wilayah umum, cuma Nusantara gitu. Misalkan Sundal Bolong, Suster Ngesot,
dan juga pocong. Khusus pocong, kita tahu sebenarnya ini hantu yang sangat berkaitan dengan agama Islam. Itu makanya di sinetron Jadi Pocong itu tokohnya adalah Mumun dan Jepri, bukan misalkan siapa yang Magdalea dan Julianus misalnya, atau siapa gitu. Hantu sebenarnya selalu jadi perkara yang rumit antara keyakinan, agama, dan kepercayaan atau kebudayaan lokal bisa sangat baur. Aku kira di seluruh penjuru bumi akan seperti itu, termasuk di Indonesia. Dalam isai yang tayang di detik.com, Impian Nopitasari cerita pengalaman temannya yang seorang Ning. Jadi Ning ini anak seorang kiai. Ketika dia mengusir jin dari tubuh santrinya, Ning ini bercerita bahwa untuk mengusir jin yang merasuki tubuh santrinya, ayat-ayat suci itu kalah mempan dibanding dengan pisuhan. Pisuhan itu makian dalam bahasa Jawa, misalkan Cenco, atau asu, dan sebagainya gitu. Kata Sining, jin sudah tak takut dengan ayat-ayat suci. Bahkan para jin yang ada di pondok pesantren itu lebih hafal, lebih paham ataupun lebih fasih melantunkan ayat-ayat suci ketimbang para santrinya, dan mereka keder oleh pisuhan. Menjelang akhir video ini selesai, aku ingin mengingat kembali film The Medium. Ingat, di film ini masyarakat Isan percaya bahwa setiap hal memiliki roh, rumah, sawah, pohon, semuanya. Aku kurang tahu apakah di wilayah Indonesia ada kepercayaan yang mirip dengan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Isan. Tapi kita pasti akan segera ingat bahwa banyak wilayah di Indonesia yang percaya bahwa alam di sekitar kita dijaga oleh hantu-hantu, terutama di tempat-tempat penting, misalkan sungai atau hutan. Kita bisa sebut diantaranya hantu Banyu dari Samarinda, hantu Bengkek dari Ketapang, Balung Bili dari Aceh, Akar Minang dari Jawa, dan seterusnya. Aku kira walaupun agak berlainan, tapi efek dari dua kepercayaan ini, kepercayaan masyarakat Isan dan kepercayaan di banyak tempat di wilayah di Indonesia, memiliki efek yang sama. Kita, manusia atau warga setempat, jadi menghormati alam, atau paling tidak jadi takut ketika mau mengotori atau merusak alam, dalam hal ini hutan atau sungai, yang kita tahu adalah tempat yang sangat-sangat penting bagi kehidupan. Ini pula yang dikatakan oleh Adipatmo, seorang penggerak Resan Gunung Kidul, ketika diwawancari Putut EA dari Mojok.co. Dia cerita bahwa orang-orang dulu percaya bahwa pohon-pohon itu dijaga oleh penunggu. Jadi sekarang kita itu mindset ya Mas, mindset masyarakat itu tentang modernisasi, tentang pembangunan. Nah ini yang merubah pemikiran mereka. Kalau dulu Resan itu dianggap ada penunggu, danyang, ada danyangnya yang penunggunya ojo nyerak-nyerak. Itu kan tujuan mereka, itu kearifan lokal juga. Tujuan mereka agar ini jangan dirusak karena ini berfungsi. Oh ya, bagi yang belum tahu, Resan itu adalah pohon yang menjaga mata air. Jadi warga melindungi pohon agar pohon ini dapat melindungi mata air, dan kemudian maka mata air ini akan melindungi kehidupan warga. Masih mirip-mirip kita juga ingat misalkan upacara labuhan. Bagi sebagian orang mungkin upacara ini dianggap menyekutukan Tuhan, tapi bagi orang-orang yang melakukannya, mereka meyakini bahwa ini adalah cara mereka berterima kasih kepada Tuhan sembari menjaga kesadaran mereka pada pentingnya membuat alam tetap lestari. Aku pikir ini sebenarnya sangat menakjubkan. Hantu-hantu yang kita omongkan barusan-barusan ini tidak mengingatkan kita pada neraka atau tempat-tempat ngeri lainnya, malah mengingatkan kita pada upaya untuk membuat tempat kita hidup menjadi lebih layak, dan terus layak dan tetap layak. Ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan orang yang menonton Medium mungkin menunjukkan satu gejala, yakni gejala kerinduan pada cerita-cerita hantu lokal yang digarap dengan baik. Sebab kalau kita kembali ke artikel Kompas yang kita singgung di tengah video, hantu-hantu inilah yang sebenarnya jadi memori kolektif antar generasi mengenai kota. Saya bacakan beberapa kalimat yang kumaksud. Risa, dokter psikologi sosial dari Paris ini, menceritakan ketertarikannya pada riset tentang hantu muncul ketika ia dan peneliti Prancis Jérôme Tardieu pada 2015
meneliti tentang ingatan orang yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan kota sejak peristiwa 1965. Tahun 2015 menjadi penting karena bertepatan dengan 50 tahun peristiwa 1965. Kata Risa, yang menarik, nggak ada loh orang yang ingat secara spesifik soal Jakarta dalam 50 tahun. Ingatan aku tentang hal besar yang dibuat bangsa ini dalam 50 tahun terakhir juga hanya pembangunan tol pertama Jagorawi dan soal peluncuran satelit Palapa. Tapi, ingatan itu dengan gampang hilang. Ada proses lupa. Lalu, ingatan apa yang tersisa dan masih menghubungkan semua orang? Ternyata, ingatan tentang cerita hantu. Cerita pocong, kuntilanak, dan banaspati tetap terus ada. Kata Risa, dari situ aku tahu apa yang harus aku openi. Aku tidak ingin ingatan soal hantu yang menghubungkan banyak orang juga dilupakan, karena ini juga bicara tentang diri kita. Jadi, orang tuamu mungkin tidak tahu coffee shop yang enak dan bagus yang berada di Jalan Ahmad Yani atau Jalan Sutomo atau jalan apa. Sama halnya seperti kamu, kita, anak-anak muda ini tidak tahu bahwa dulu misalkan di tepi jalan raya ini ditanam pohon-pohon jati, di tikungan situ ada pohon rambutan yang besar, dan seterusnya. Tapi menariknya, soal hantu, ingatan kita dengan orang tua kita itu sama. Kita dan orang tua kita tahu di terowongan itu ada hantu A, di jalan raya itu ada hantu B, di laut itu adalah hantu C, di gua itu ada hantu D, di hutan itu ada hantu E, dan seterusnya. Pada akhirnya, hantu, entah kita percaya atau tidak, setidaknya sampai saat ini, itu ingatan yang membuat kita terhubung dengan orang tua kita, dengan leluhur kita. Mungkin itu mengapa kita merindukan cerita-cerita hantu lokal yang menarik. Ingatan.